Apa tuh? Iya, kasih 2 berarti kan Chandra, setelah Chandra kasih ke Oriza Sahara sama Raihan Dava, oke? Ini Akang Masih juga ada waktu perhatiin ya. mereka juga ini semangat, Oke, yang lain juga oke semangat aku tahu gitu. semua. Aduh, udah sampai ada yang begini. Udah sampai ada yang angkat tangan tinggi banget. Oke, boleh Chandra pertanyaannya. Halo Chandra. Chandra, apakah bisa di-unmute dulu? Oke, Oh, tes, ada tes. ada. Kemana dong Chandra, wajah imutnya boleh tolong diperlihatkan? Nah, seperti itu. Ih, imut banget. Bagus bagus. Boleh pertanyaannya apa? Oke, jadi gini Kang Adit, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya teh. Nah, ini aku mau nanya ke Kang Adit. Kang Adit pernah kepikiran nggak sih bahwa FOJB ini saat ini bakal bisa sebesar sekarang gitu? Bisa menghadirkan banyak peserta, bisa mempersatukan seluruh pemuda yang ada di Jawa Barat, gitu paling. Oke, hatur nuhun. Chandra, jadi gini, pernah kebayangin nggak akan sebesar ini? Enggak. Kenapa enggak? Karena yang namanya dalam berorganisasi ataupun berkegiatan, ini jujur ya, ini Akang secara pribadi ngomong nih, Akang pernah ngalamin fase jenuh di FOJB. Akang pernah ngalamin fase jenuh dan punya ketakutan sendiri gitu terhadap keberadaan Akang di FOJB ini. Kenapa? Waktu itu Akang ngerasa bahwa eh aduh ini FOJB kenapa ya gitu. Apa gara-gara aku yang nggak perform jadinya FOJB ini kayak nggak menghasilkan apa-apa nih ke pengurus yang lain gitu. Nah, disitulah yang tadi kaitannya dengan ini, dengan yang Kakak bilang tadi prinsip keterbukaan itu gitu. Akan jadinya belajar di situ bahwa hal-hal seperti ini, pemikiran-pemikiran seperti ini jangan Kakang pendam sendiri. Akhirnya pembimbingan lain akan ajak diskusi, waktu itu Kang Hanif sama Kang Dede, Akang sampaikan apa yang Akang rasakan. Akang lagi ngerasa jenuh, Akang lagi ngerasa FOJB tidak menghasilkan, dalam tanda kutip, tidak menghasilkan apa-apa gitu. Dan akhirnya kami diskusi, kami ngobrol, pandangan masing-masing dari kami seperti apa, keluh kesah kami apa, dan dari situ oke, kita sama-sama tahu apa yang kita rasakan, apa yang dalam pikiran kita, berarti kita selanjutnya sepakat untuk mencari solusi kayak gitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti ini, hal-hal seperti inilah yang kami jaga terus gitu. Sehingga apa namanya? FOJB ini tetap tetap ada dan bisa tumbuh. Nah, mungkin juga, di masa yang generasi-generasi yang sekarang lah, Akang rasa juga si Akang Teteh pembimbing yang sekarang, yang diketuai oleh Kang Fadli dan yang lain, pasti juga ada rasa jenuhnya, Akang yakin. Ataupun ngerasa, FOJB gini-gini aja, atau ini aku bener gak sih masih harus bertahan di FOJB kayak gitu. Tapi kalau komunikasinya tetap dijaga, nggak dipendam pemikirannya seperti itu, tapi diutarakan, disampaikan, ya pasti akan ada jalan keluar yang baik gitu. Gitu sih. Oke, Chandra sudah terjawab? Jawab teh, makasih. Oke, alhamdulillah sudah terjawab. Jadi, apa kesimpulannya Chandra? Halo Chandra. Jadi aku challenge nih. Kesimpulannya kalau buat aku pribadi, yang pasti karena dengan komunikasi kita dapat mengerti satu sama lain gitu.
Oke, nice. Terima kasih Chandra jawabannya. Oke, teman-teman, untuk yang on mic mungkin aku akan kasih sesi terakhir, tapi aku mau teman-teman boleh, Najmi, kasih yang 2 itu dulu dong. oh boleh? Yang tadi, Kang? Iya, Tadi siapa ya? Oriza dan Oriza Sahara dan Raihan Dava. Raihan Dapa, boleh? Mau Heeh. dari Oriza dulu? Mana ya Oriza? Oriza sudah bisa, on mic belum ya? Sebentar ya. Yang mana ya Oriza ya? Hai Oriza, oh ini Oriza. Wait. Nah, Oriza udah bisa unmute belum ya? Oh, belum. Sebentar ya. Sudah. Ah, udah. Oke, apa Oriza nih pertanyaannya? Oke, sebelumnya terima kasih banyak Kang Adit udah milih aku. Aku ada dari awal Kang Adit presentasiin sejarah Forum OSIS Jawa Barat, aku bener-bener penasaran sama satu hal ini. Apa sih momen yang bener-bener Kang Adit bakal inget selama hidup Kang Adit selama kayak Kang Adit udah berdirikan FOJB dan udah mengalami turun naiknya Forum OSIS Jawa Barat. Apa sih satu momen yang benar-benar bakal Kang Adit inget dari Forum OSIS Jawa Barat ini? Gitu. Kasih. Oke, makasih. Aduh, kalau dipilih satu kayaknya nggak bisa ya, sejujurnya nggak bisa. Karena, eee, ada banyak hal yang sampai sekarang pun Akang ingat betul gitu, dari awal FOJB berdiri. Ini di antaranya nih ya, Akang ingat ketika pertama kali diadakan, eee, sistem pemilihan ketua FOJB yang pertama, Akang ingat. Pakai sistem voting waktu itu. Terus kami, si kandidat-kandidat ini dicalonkan oleh teman-teman yang ada di forum. Masuk forum ini adalah bukan forum osis daerah ya, tapi yang ikut hadir dalam musyawarah pendirian forum osis Jawa Barat waktu itu. Kemudian terpilihlah sekitar berapa waktu itu ya, 13 calon seingat Akang. Habis itu calon-calon itu kita pisahkan. Terus ada sesi semacam mini interview gitu dengan kami pembimbing. Baru dari situ sambil menunggu proses voting berlangsung gitu. Terus yang kedua, Akang ingat itu pertama kali one day training, kami ke Kuningan, kami sewa mobil waktu itu, mobil Elf. Eh, Kami sewa waktu itu di daerah Ciamplas, mobilnya warna merah. Kami berangkat subuh-subuh dari Bandung, sampai di Kuningan siang. Pulangnya kami berhenti dulu, mampir dulu di Cirebon waktu itu. Dan sampai akhirnya di Bandung lagi ya tengah malam lah, jam-jam satuan, jam 1 malam. Terus akan juga ingat eh, pertama kali festival pelajar dilakukan secara mandiri oleh FOJB, bukan kerjasama manajemen dengan Trans Studio. Pada saat festival pelajar yang kita pegang sendiri itu berlangsung, eh, dan kami tangkap orangnya juga. Akan ingat itu. Akan juga ingat ketika ada salah satu senior kalian, angkatan pertama, ini alumni yang salah satu alumni yang sangat berkesan sih bagi Akang, namanya Latif, Latif Asari. Waktu itu dia udah udah kuliah di Unpad di ilmu politik. Beliau meninggal dunia. Itu kalau bagi Akang itu salah satu kehilangan yang besar karena sebagai alumni FOJB, Latif ini punya pribadi yang bagus dan dia juga mengayomi terus adik-adik angkatan di bawahnya gitu. Dan juga Kang ada yang cinlok juga di FOJB, ada gitu ya, banyak hal lah.
Jadi kalau misalnya untuk diingat seumur hidup, satu nggak bisa, kayak banyak hal yang Kakak ingat soalnya, gitu. Oke, apalagi yang cinlok ya Kang, ada yang bahkan sampai udah menikah ya Kang, Oh cinlok iya, di FWJB. itu yang terbaru itu ya. Ya yang terbaru udah menikah, mungkin teman-teman di sini akan ada yang cinlok juga mungkin, Hmm. berujung ke pelaminan juga. Apakah akan ada yang seperti itu? Ada yang Ya, senyum-senyum nih. Hafizah, kenapa senyum-senyum Hafizah? tapi hati-hati loh, di FOJB itu ada kutukan sebenarnya dari dulu. Jadi sesama pengurus tuh nggak boleh pacaran, itu aja. Itu kutukannya ya Kang dari dulu ya. Hmm. Kenapa tuh? Itu kenapa tiba-tiba tercetus kutukan-kutukan itu Kang? Ya, Kenapa tiba-tiba tercetus ada kutukan itu? ya sebenarnya ini itu aja sih, utamanya kekhawatiran aja waktu itu bahwa bukan membatasi hak ya, cinta itu kan hak semua orang ya. Cuman ketika kita bicara di organisasi kan, mmm, belajar untuk menumbuhkan sikap profesional lebih ke itu sih. Kan yang namanya cinlok mah nggak cuma di sekolah, nggak cuma di OSIS, sampai nanti di dunia kerja pun ada tuh yang di kantor yang cinlok juga, ada, gitu. Jadi Udah harus jadi hal lumrah lah ya. pintar-pintar me-manage diri, gitu. Oke, gimana nih? Siapa tadi? Oriza. Menurut Oriza, kira-kira yang paling berkesan dari semua hal yang berkesan dari Kang Adit itu, apa yang bikin Oriza tuh sangat tersentuh? Sebenarnya yang bener-bener bikin aku tersentuh sih tadi jujur yang bagian akhir teh. Bukan yang cinlok ya, Oh tapi ya, yang itu ya, yang tadi kata Kang Adit ada salah satu alumni Farmasis Jawa Barat yang sudah meninggal. Menurut aku tuh dan jadi memori banget sama Kang Adit tuh bener-bener bikin aku kayak ternyata emang jadi pengurus Farmasis Jawa Barat tuh nggak hanya jadi pengurus aja gitu, bener-bener punya keluarga baru aja gitu. Jadi aku makin iya. semangat. Makasih Kang Adit, makasih Teh Nasmi. Oke, jadi bener ya teman-teman, di FWJB itu bukan cuma jadi pengurus atau anggota aja, tapi emang punya keluarga baru gitu. Mungkin nanti teman-teman punya circle baru di FWJB yang tiba-tiba muncak, tiba-tiba ke tempat wisata alam, kan kita nggak tahu. Karena biasanya kayak gitu guys. Oke, tadi berarti sudah ya Oriza, terima kasih. Dan juga ada dari Raihan Dava ya Kang Adit? Ya Atau betul, oke, Raihan Dava Muzaki. Raihan Dava Muzaki. Oke, udah bisa unmute belum ya? Oh, sorry, sorry, sorry. Nah, udah Terus saya sudah terdengar. sudah terdengar Raihan. Baik. Jadi apa nih pertanyaannya Raihan? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kang Adit yang telah memberikan saya untuk bertanya. Mohon izin bertanya ya Kang Teteh. Dalam perjalanan sejarah FOJB, nilai atau prinsip apa sih yang paling dijaga sejak awal terbentuknya hingga sekarang? Dan bagaimana nilai tersebut masih relevan dengan tantangan kepemimpinan pelajar masa kini? Terima kasih. Sama-sama. Mangga Kang Adit boleh dijawab? Oke, mmm, sekarang ini udah masuk generasi alfa ya. Generasi alfa ini jujur, bedanya dengan Gen Z apa ya sebenarnya? Maksudnya, apakah dia akan lebih lebih cepat atau bahkan lebih cepat bosan atau gimana ya sebenarnya kan juga nggak tahu. Cuman memang, yang akan perhatikan, teman-teman yang angkatan Gen Z ataupun alfa itu, eee, berani untuk bersuara dan ini sejalan dengan, apa yang kita tanamkan dari dulu mengenai keterbukaan gitu. Terbuka itu kan berarti dia merdeka untuk menyampaikan apa yang dia rasakan, menyampaikan apa yang adalah isi kepalanya dia apa gitu. Dan ternyata makin ke sini teman-teman itu makin berani untuk bersuara gitu. Maka itu akan bisa anggap itu sebagai sesuatu yang relevan. Sikap keterbukaan itu eh, masih terus ada dan dijalankan sampai sekarang, baik disadari maupun tidak disadari gitu. Cuman tantangannya adalah sejauh mana valid apa yang
disuarakan apa yang teman-teman sampaikan jadi aspirasi itu, apakah benar-benar mentah dari hasil pikiran aja, atau sebelumnya ada yang di-riset terlebih dahulu gitu. Nah, ini kaitannya dengan kemauan untuk membaca dan menggali informasi. Keterbukaannya bagus, berani bersuara itu bagus. Misalnya kita ngerasa, oh ini ada yang nggak beres nih dengan OSIS di sekolah saya. Nggak beresnya apa gitu. Nah, ketika kita menyatakan bahwa kita merasa ada sesuatu yang janggal itu sebaiknya harus diikuti juga dengan eh, apa gagasan ataupun eh, ide-ide untuk memberikan solusinya atau memberikan alternatifnya penyelesaiannya seperti apa gitu. Jadi kita datang tidak hanya dengan apa suara untuk protes atau suara untuk eh, menolak, ibaratnya kan kontra ya kalau kayak gitu. Tapi kita juga punya solusinya, dan itu yang akan harapkan juga em, buat teman-teman di generasi generasi ke-13 ini juga. Ayo, selain bersuaranya bagus, tapi juga menggali informasinya juga harus lebih dalam gitu. Sehingga kita jangan sampai kayak grup WA keluarga yang suka posting link video apa, astagfirullah, sudah terjadi tanda-tanda kiamat bla 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 misalnya. Tapi nggak tahu itu videonya asalnya dari mana, akurat atau tidak gitu. Atau link berita apa, ini beritanya sumbernya valid nggak sih, terpercaya nggak sih kayak gitu. Kita jangan sampai jadi yang seperti itu. Makanya kita harus punya keinginan untuk membaca dan mengali informasi, mempelajari sesuatu lebih dalam lagi gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih ya Kang Adit. Apakah Raihan Dava jawabannya udah cukup atau mungkin masih ada yang mau ditanyain? Kemana ya Raihan Dava? Tidak terlihat nih. Mungkin nggak bisa on mic ya. Oke, terima kasih Kang Adit atas jawabannya dan juga teman-teman yang udah bertanya secara on mic. Sini gantian ya teman-teman, aku akan bacain mungkin satu atau dua pertanyaan dari kolom chat. Aku udah nemu nih Kang Adit pertanyaan yang menurut aku sangat menarik. Jadi pertanyaannya itu adalah pertanyaan dari Octavia Nurfi dari Kabupaten Bogor. Halo Octavia, kebetulan aku dari Kabupaten Bogor juga. Kayak gini Kang, izin bertanya Kang, berdasarkan pengalaman Kang Adit di dunia hukum dan organisasi, apa saran paling penting bagi pelajar yang ingin menjadi pemimpin yang adil dan berintegritas? Untuk menjadi integritas paling belakang adalah dimulai dari diri sendiri, membangun integritas itu kan hadir. Kita bisa menyatakan kita berintegritas itu ketika memang kita sudah melakukannya terlebih dahulu, dan itu kita lakukan secara berulang-ulang sehingga itu menjadi cara pikir yang memandu kita untuk bertindak. Makanya itu tuh ya dimulainya dari kebiasaan-kebiasaan kita. Sederhananya gini, mulailah dengan kebiasaan bangun pagi. Kalau akan mengajaknya seperti itu, mulailah dari kebiasaan bangun pagi. Bangun paginya gimana? Ya, usahakanlah 30 menit sebelum sholat subuh tuh udah pada bangun kayak gitu. Kalau bagi teman-teman yang non muslim juga nggak apa-apa, lakukan juga. Mungkin yang teman-teman yang muslimnya sholat subuh, yang teman-teman non muslimnya
mungkin bisa baca 1 halaman, 2 halaman dari bangun pagi. Recording in progress. Beasiswa LPDP, yang dilihat adalah kemampuan berbahasa Inggris. Kalaupun seandainya hanya tesnya tertulis, ataupun speaking dengan tutornya, tapi kan ketika kalian nanti kuliahnya di luar negeri juga harus pakai bahasa Inggris gitu. Makanya bekalilah kemampuan bahasa itu dari sekarang. Terus kemudian, jadilah pemimpin yang jujur, jadilah pribadi yang jujur. Kalau memang kita merasa kita punya keterbatasan dalam hal itu, sampaikan aja. Sebagai pemimpin itu kan kita nggak sendirian ya. Kita ini adalah satu kesatuan. Kita bekerja dalam tim, cuman perannya beda-beda dan itu saling dukung. Mungkin yang satu kita sebagai ketua, teman yang lain sebagai bendahara, teman yang lain sebagai sekretaris, tapi itu bukan berarti bahwa kita bekerja sendiri. Justru itu diuji kemampuan sosial kita di situ, bagaimana kita menghargai sesama, bagaimana kita belajar untuk menerima masukan, belajar juga untuk menyampaikan masukan gitu. Dan apalagi ya, selalu libatkan Tuhan dalam setiap langkah kita, penting. Supaya kita ingat bahwa tujuan kita untuk menjadi orang yang lebih baik adalah bukan semata-mata untuk keluarga, tapi di atas itu ada lagi yang sangat berhak gitu, yaitu ya Tuhan, gitu. Oke, mantap banget Kang Adit. Jadi teman-teman intinya ketika kita mau jadi pemimpin yang berintegritas, pertama tuh harus dibangun kedisiplinannya dulu ya Kang Adit, karena berawal dari disiplin itu semuanya tuh akan bisa tertata rapi dan juga terlaksana sesuai rencana gitu. Dan ini maksudnya bukan berlaku ketika teman-teman akan menjadi ketua atau akan menjadi leader di satu organisasi, tapi itu adalah leadership untuk diri sendiri gitu. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu, teman-teman harus bisa lebih disiplin, bangun pagi-pagi, yang Islam mungkin sholat subuh, atau membantu orang tua mulai dari pagi hari, bisa dilakukan lah pagi-pagi itu dengan hal yang positif. Dan Kang Adit, aku izin membacakan lagi pertanyaan dari kolom chat. Di sini tuh sebenarnya nggak tentang FOJB ya, tapi mungkin tentang dunia hukum yang pernah Kang Adit jalani gitu. Jadi pertanyaan itu adalah dari Rahmadina Fitri, Kota Cimahi. Pertanyaannya adalah apa saja skill atau hal yang perlu disiapin untuk menjadi lawyer dari SMA? Terima kasih. Woi, mantap nih persiapannya nih. Semangat banget nih ya Kang, kayaknya mau jadi anak Fakultas Hukum. Oke. eh apa sih harus disiapin dari SMA? Kalau menurut Akang, pertama harus dikenali dulu kuliahnya. Kuliah di Fakultas Hukum itu ngapain aja sih? Kemudian aku harus ikut kegiatan ekstrakurikulernya apa ketika berkuliah nanti. Karena biasanya kalau anak-anak hukum itu, dia punya event tuh. eh, Biasanya ada perlombaan, lomba debat, atau moot court namanya, simulasi sidang, kayak gitu. Nah itu, dan tanda kutip, lapangannya anak hukum itu ketika berkuliah ya itu, belajar debat, belajar bersidang, dan mata kuliahnya pun ada. Kalau mau meyakinkan diri bahwa memang pilihan kamu adalah memang pengen jadi lawyer, coba nonton-nonton film yang tentang pengacara. Akan coba deh di Netflix itu ada nama filmnya ini. Ntar akan tulis di kolom chat ya. Eh, Semoga nggak salah. Nama nama seriesnya itu ini. Itu bisa nonton di Netflix. Ini tentang lawyer. Soalnya referensi Indonesia belum ada, Akang yang tahu. Em,
Kemudian ada nama filmnya The Judge. Coba nonton itu deh. Itu pemerannya yang jadi si Iron Man, Robert Downey Jr. Terus yang waktu itu juga ada drakor juga deh yang tentang sekolah hukum gitu, itu juga bagus tuh, tapi akan lupa, apa ya namanya, law school gitu atau apa, ada juga. Coba deh nonton-nonton film-film yang seperti itu. Walaupun sebenarnya secara penerapan hukumnya antara kita sama Korea dan Inggris itu beda. Kita bukan pakai sistem juri. Kita keputusannya adalah di tangan hakim, bukan melalui juri. Tapi nggak apa-apa, dipelajari, dinikmati aja. Nanti juga bakal ketahuan kok. Kalau bicara hukum itu sebenarnya karirnya nggak cuma jadi pengacara, tapi bisa jadi legal legal corporate juga, bisa jadi notaris juga. Kalau notaris harus S2. Kalau jadi legal corporate berarti kamu bekerjanya nanti untuk mengurus segala kebutuhan terkait dengan kepatuhan hukum perusahaan. Mulai dari masalah perizinan, tata perusahaan, RUPS, kontrak, macam-macam lah, kayak gitu. Oke, jadi itu ya tips-tips bagaimana cara menjadi lawyer. Dan di sini Kang Adit aku lihat ternyata udah banyak banget teman-teman yang nonton film yang sama, ada yang nonton film yang sama juga tadi Oriza. Hmm. Itu seru, aku udah nonton Suits katanya gitu. Ada yang merekomendasikan juga nih film-film lain. Nah, mungkin teman-teman yang mau kuliah di dunia hukum, di Fakultas Hukum atau tertarik di dunia hukum bisa nih. Di sini udah banyak teman-teman yang merekomendasikan film-film yang memang bisa ditonton sebagai media pembelajaran. Nah, teman-teman, karena waktunya terbatas sekali ya, teman-teman. Jadi untuk sesi talk show bersama Kang Adit dicukupkan. Jadi tadi adalah pertanyaan terakhir sebagai penutup. Mohon maaf untuk teman-teman yang sudah raise hand, yang sudah bertanya, tetapi gak bisa aku persilakan dan gak bisa aku sebutkan satu-satu ya teman-teman, karena apa ya? Karena waktunya terbatas gitu dan di sini tuh ternyata teman-teman tuh sangat semangat banget ya. Aku tuh selalu seneng kalau misalnya jadi MC atau moderator kegiatan FOJB karena pesertanya tuh sangat excited. Oke, ini Kang Adit udah kasih username Instagramnya, boleh di DM aja kalau mau tanya-tanya tentang gimana jadi mahasiswa hukum yang baik gitu ya, atau misalnya tips-tips belajar hukum, boleh di DM ke IG-nya Kang Adit. Sekalian mutualan juga mungkin ya. Oke, teman-teman. Aku ucapkan terima kasih yang teramat sangat kepada Kang Adit telah membagikan ilmu tentang perjalanan FOJB dan juga bagaimana lika-likunya, termasuk juga apa aja sih prinsip-prinsip yang tertanam sampai sekarang hingga FOJB itu bisa menebarkan kebermanfaat hingga ke generasi 13 lebih dari 10 dekade gitu. Jadi terima kasih banyak Kang Adit atas waktunya. Wah, terima kasih ya Ririn Puji atas love-love-nya. Berasa lagi live TikTok ini gitu. Jangan lupa ya, check out etalase kuningnya. Check out di keranjang kuningnya nih, jangan lupa ya teman-teman. Oke, terima kasih Kang Adit atas waktunya telah menyempatkan hadir di kegiatan bootcamp kali ini dan sudah memberikan banyak insight kepada peserta sebagai calon anggota Farwasis Jawa Barat dan mungkin juga Aku boleh teman-teman. closing statement dulu nggak? Oh, boleh Kang Adit, mangga-mangga. Oke. Karena memang judulnya adalah ini ya, tadi judulnya kan sharingnya adalah sejarah dan juga keorganisasian. Keorganisasian ini luas. Buat generasi 13, ada beberapa hal yang ingin Akang sharing gitu atau titipkan. Ya, pertama adalah harus diingat bahwa tantangan nanti di generasi 13 akan berbeda dengan generasi yang sebelumnya gitu. Karena tadi kalau diingat apa yang disampaikan pas sambutannya Kang Fadli bahwa FOJB sedang bertransformasi, sejatinya bahwa proses transformasi ini masih terus berlangsung sampai sekarang. Dan transformasi itu tidak akan terjadi kalau hanya satu pihak saja yang bergerak. Artinya adalah jangan sampai hanya pembimbing aja yang bergerak, tapi juga dari anggota dan pengurus juga harus bergerak juga, harus support juga di situ. Kemudian
Eee, Akang ngerasa sekarang itu adalah, eee, tantangannya adalah untuk berani untuk, menunjukkan potensi kita masing-masing. Maksudnya kita harus show off sekarang, harus banyak show off. Jadi artinya adalah jangan hanya diam, jangan hanya menunggu adanya program atau instruksi dari, pembimbing misalnya, tapi kalau misalnya teman-teman punya gagasan dan itu relate untuk dilakukan secara kreatif, efisien, efektif, lakukanlah gitu. Sampaikan kepada pembimbingnya, karena kita butuh itu. Kita butuh banyak, eee, apa namanya, terobosan-terobosan baru sehingga kita tetap relevan. FOJB kehadiran tetap relevan dan sejalan dengan, mmm, generasi yang ada gitu saat ini gitu. Kemudian, mmm, tadi Kakak ada lihat ada pertanyaan tadi mengenai, apa, gimana sih sebenarnya menyikapi godaan politik misalnya. Gini, dulu FOJB juga ketika FOJB semakin dikenal itu ada dan bertepatan dengan tahun-tahun politik memang ada pihak-pihak yang mendekati gitu, menjanjikan A, B, C, D. Tapi di sini adalah tantangannya adalah cara berpikir kita sebenarnya. Politik itu bukan sesuatu yang buruk ya, teman-teman. Bukan sesuatu yang jahat, bukan sesuatu yang kotor juga. Tapi memang ada orang yang berpolitik secara tidak santun. Ada orang berpolitik yang menghasilkan dampak yang buruk. Tapi bukan berarti berpolitik ataupun berinteraksi dengan orang yang berpolitik adalah sesuatu yang harus dihindari. Karena kita harus ingat, kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus bisa menjalin hubungan baik dengan semuanya. Maka dari itu cara pandang terhadap politik akan harap teman-teman bisa lebih terbuka melihatnya. Jangan melihat, seolah-olah yang benar hanya dari satu warna misalnya, atau mungkin menutup diri dari keterlibatan dalam kegiatan politik atau aktivitas politik, ya aku rasa teman-teman tahulah batasannya seperti apa gitu. Gimana menempatkan diri ketika sebagai pelajar, sebagai pengurus OSIS, pengurus FOJB, sebagai anggota FOJB maupun sebagai anggota masyarakat pada umumnya. Pasti pinter-pinter lah kalian untuk menempatkan diri. Terus, berkaitan dengan hukum, ini himbauannya, iklan dikit ya. Jadi kan kebetulan Kakak sekarang kan di ini, namanya di Pos Bantuan Hukum. Posbakum Ikatan Advokat Indonesia DPC Kota Bandung. Jadi kami sangat terbuka dengan teman-teman ataupun masyarakat di luar sana yang membutuhkan bantuan hukum, yang memiliki permasalahan hukum misalnya nih kena permasalahan hukum ditangkap sama polisi misalnya karena ada kasus pencurian atau apa. Tapi teman-teman masuk dalam kategori, mohon maaf, kategori keluarga yang tidak mampu. Bisa datang ke kami, ke Posbakum, DPCI Kadin di Talaga Bodas, di Gedung Geraha Pradi. Di situ bisa minta bantuan hukum, minta pendampingan hukum. Nanti kita sediakan advokatnya, pengacaranya, dan itu gratis, tanpa biaya. Yang penting syaratnya adalah ada bukti bahwa memang teman-teman itu masuk golongan orang yang tidak mampu gitu, dibuktikan dengan ada SKTM-nya gitu. Terima kasih atas atas waktunya. Kita bisa kumpul melalui Zoom ini. Terima kasih juga atas kesempatannya. Akang senang bisa berinteraksi dengan kalian, walaupun kita masih secara online ya. Nanti mudah-mudahan di kesempatan di pelantikan kita bisa tatap muka secara langsung. Akang mohon semangatnya, mohon dijaga FOJB-nya, tolong buat organisasi ini tetap relevan,
lakukanlah hal-hal baik, lakukanlah terobosan-terobosan yang hebat, karena percayalah apa yang kita tanam sekarang, nanti kita akan menikmati panennya di kemudian hari. Dan salam buat teman-teman semua, buat, Bapak Ibu guru, orang tuanya di rumah masing-masing, salam hormat dari, Akang secara pribadi maupun mewakili pendiri FOJB. Dan semoga libur sekolahnya ini membawa banyak hal baik ya. Oke, hatur nuhun. Hatur nuhun pisan Kang Adit. Terima kasih banyak atas insight yang telah diberikan. Boleh dong teman-teman kasih reaction tepuk tangan karena kita telah mendapatkan materi yang sangat-sangat luar biasa dari Kang Adit sebagai Dewan Pendiri Forum OSIS Jawa Barat. Oke, Kang Adit mungkin setelah ini dipersilahkan untuk langsung keluar dari room Zoom karena sesi materi telah selesai. Oke, Baik. baik. Berarti izin pamit ya. Mangga Kang Oke. Adit. Hatur nuhun semua. Selamat malam. Hatur Assalamualaikum. nuhun Kang Adit. Oke, teman-teman, gimana nih sesi talk show bersama Dewan Pendiri Forum OSIS Jawa Barat? Aku mau teman-teman ketik angka berapapun itu yang menandakan bahwa itu adalah rating sesi talk show kali ini. Aku lihat nih ya di kolom chat, kira-kira berapa ya? Aduh, banyak banget ya ini yang chat 1000. Oke, banyak banget nih angkanya, panjang-panjang ya. Ini kayaknya kelihatan banget ya teman-teman masih semangat walaupun sekarang udah jam berapa? Jam 8:30. Oh, udah jam 9 kurang ternyata teman-teman. Tapi sesi kita udah berakhir. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir pada kegiatan bootcamp calon anggota Forum OSIS Jawa Barat generasi 13. Tapi buat teman-teman yang masih belum kebagian gitu ya slot untuk bertanya, jangan khawatir. Besok masih ada sesi bootcamp lagi teman-teman bersama Dewan Pembimbing Forum OSIS Jawa Barat. Tadi aku lihat ada pertanyaan tentang, apakah ada kolaborasi dengan forum dari luar Provinsi Jawa Barat? Jawabannya ada, tapi lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa tanyakan lagi di bootcamp bersama Dewan Pembimbing besok. Dan untuk yang mau bertanya juga tentang manajemen-manajemen di Forum OSIS Jawa Barat, misal kayak manajemen learning center itu ngapain aja program kerjanya? Kalau WJSLS itu program kerjanya manajemen apa ya? Itu boleh ditanyain teman-teman ketika bootcamp bersama Dewan Pembimbing Forum OSIS Jawa Barat. Nah, untuk sesi bootcamp dengan Dewan Pendiri Forum OSIS Jawa Barat sudah cukup sampai di sini ya teman-teman. Aku sangat berterima kasih atas antusiasme teman-teman yang ternyata 1000 plus aura Sigma banget. Sigma nggak pakai mewing ya, tetap Sigma aja gitu. Kalau mewing nanti kayak aneh gitu ya. Oke, jadi teman-teman, terima kasih banyak ya atas atensi yang telah diberikan hari ini. Aku Najmi Kaironisa selaku moderator pamit undur diri dan akan aku serahkan lagi ke Teh Naila selaku Master of Ceremony. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih kembali. Terima kasih juga kepada Kak Aditya atas pemaparan dan juga sharing sesinya yang sangat amat luar biasa. Terima kasih